Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Fa idza amarta bit taqwa ini belum fahadhihi nubdatun yasiratun min dhahiri ilmi taqwa. Maka adapun ini yang disebutkan yaitu sekelumit yang sedikit daripada menjelaskan zahirnya ilmu taqwa. Wahia bidayatul hidayati, dan itu namanya bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Fa in jarrabta biha nafsaka wa tawa'atka 'alaiha fa 'alaika bi kitabi Ihya'i Ulumiddin. Fa in jarrabta, maka jikalau engkau telah menguji coba biha, dengan mengamalkan bidayatul hidayah ini, nafsaka, akan dirimu, wa tawa'atka, dan nurut oleh dirimu padamu atas bidayatul hidayah, fa'alaika, maka lazimkan olehmu dengan mengkaji kitab Ihya Ulumiddin, lita'arifa kaifiyatal wusuli ila batinit taqwa, agar supaya mengetahui oleh engkau akan cara sampai menuju batinnya taqwa. Fa idza amarta bit taqwa batina qalbika, maka apabila telah kau isi dengan ketakwaan akan batin kalbumu, fa inda dzalika, maka seketika yang demikian itu, tartafi'ul hujubu bainaka wa baina rabbika, terangkatlah oleh tirai-tirai penghalang antara engkau dan antara Tuhanmu. Wa takshifu laka anwarul ma'arifi, dan terbuka nyata bagimu anwarul ma'arifi, oleh cahaya-cahaya ma'rifat. Wa tatafajjaru min qalbika yanabi'ul hikami, dan terpancar dari kalbumu oleh sumber-sumber hikmah. Wa tattadihu laka asrarul mulki wal malakut, dan jelas bagimu rahasia alam mulki dan alam malakut. Wa yatayassaru laka minal ulumi ma tastahqiru bihi hadhil ulum al muhdasah allati lam yakun laha dhikrun fi zamani sahabati radhiyallahu anhum wa tabi'in. Dan mudah bagimu daripada mendapatkan ilmu oleh sesuatu yang menganggap hina dengannya. Ini ilmu-ilmu yang baru yang tidak ada bagi ini, ilmu yang baru penyebutan pada zaman sahabat radhiyallahu anhum wa tabi'in, dan zaman tabi'in. Wa in kunta tatlubul ilma minal qili wal qali wal mira'i wal jidali, fama a'zama musibataka wa ma atwala ta'abaka wa ma a'zama hirmanaka wa khusranaka fa'mal ma syi'ta, fa inna dunya allati tatlubuha bid-din la taslamu laka wal akhiratu taslubu minka. Dan jikalau ada oleh kamu, yaitu menuntut oleh kamu akan ilmu daripada katanya dan katanya, perdebatan dan pertengkaran, maka alangkah besarnya musibahmu dan alangkah panjangnya keletihanmu.
dan alangkah besarnya kehampaan dan kerugianmu. Fa'mal ma syi'ta, maka beramallah apa yang kamu sukai. Fa inna dunya allati tatlubuha bid-dini la taslamu laka, maka sungguhnya dunia yang kau tuntut dengan agama yaitu tidak akan selamat dunia bagimu. Wal akhiratu tuslabu minka, sedang akhirat yaitu lepas darimu. Faman talabad dunya bid-din khasirahuma, jami'an siapa orang menuntut dunia dengan agama maka rugilah ia keduanya secara keseluruhan. Wa man tarakad dunya lid-din rabihahuma, siapa orang yang meninggalkan dunia bagi agama maka beruntung ia akan keduanya jami'an secara keseluruhan. Fahadhihi jumalul hidayati ila bidayati tariqi, maka inilah sejumlah hidayah menuju permulaan tarekat. Fi muamalatika ma'allah, pada bergaulmu bersama Allah. Biadai awamirihi, dengan menunaikan perintah Allah. Wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan Allah. Wa usyiru alaikal ana bijumalin minal adabi, dan akan aku isyaratkan kepadamu sekarang ini dengan sejumlah daripada adab-adab. Litu akhida nafsaka biha, agar supaya kau mengamalkan akan dirimu dengannya. Fi mukhalatatika, pada bergaulmu ma'a ibadillah, bersama hamba Allah. Wa suhbatika ma'ahum fid dunya, dan bersahabatmu bersama hamba Allah fid dunya, di dunia. Wallahu a'lam. Saudara sekalian, malam hari ini kita mau menutup pembahasan kedua dari 3 bahasan utama kitab Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali yang sudah diuraikan ini, dari mulai cara wudhu, bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana puasa, bagaimana kita sholat, bagaimana mengisi hari Jumat. Ini aspek lahiriah badan, sampailah dandanin hati, supaya kita jangan ada ujub, ria, dengki, dan seterusnya. Yang sudah diurai ini namanya disebut bidayatul hidayah. Yang sudah kita pelajari ini dari awal kitab namanya bidayatul hidayah, permulaan hidayah menuju kedekatan Allah. Kata Imam Ghazali, monggo diamalin. Dari awal kita ngaji nih di mushola, bidayatul hidayah tuh amalin aja. Nurut enggak diri kita, habis Jumat baca Fatihah 7, Qulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Ya, yang sudah kelewat semua itu diamalin. Kalau kita sudah amalin, nurut badan kita, ngikut ama bimbingan Imam Ghazali ini, kita amalin datuh ajaran-ajaran agama semuanya. Begitu, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, udah kita amalin. Kata Imam Ghazali, bila ini sudah diamalin, monggo ngajinya terus, belajar kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid gede. Belajar itu jangan enggak, kata Imam Ghazali, supaya jangan mengenal Allah di kulit doang, supaya masuk ke dalam, supaya tahu dalamnya jauh lebih nikmat. Enggak kayak kita rumah, kadang luarnya cakep, dalamnya rusak. Kalau ini enggak, supaya kita tuh jangan di bagian luar doang,
belajarlah kita kitab namanya Ihya Ulumuddin. Supaya apa kita? Supaya kita bisa memahami seluk-beluk hati kita. Sebab di sana nanti bakal dijelaskan dalam-dalamnya. Wudu, apakah ya wudu itu cuma cuci mulut doang biar enggak ada kotoran gigi, atau jangan ngomongin orang itu maksud nyuci mulut begitu. Itu yang namanya kita menghadap Allah tuh emang cuman menghadap kiblat doang, tanpa ada perasaan bagaimana kita harus menyatukan hati penuh kekhusyuan ketika ibadah dengan Allah. Doa iftitah begitu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini harus nerap di hati, hidup untuk Allah, takutnya sama Allah nggak takut, sama penyakitnya takut. Jadi biar lempeng. Ini dipelajari. Kata Imam Ghazali, adanya di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, singkatnya, kalau sudah kita zahirnya diisi ibadah, mulai bangun tidur kita doa yang diajari. Dari mulai bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, asbahna wa asbahal mulku lillah. Seperti di awal setiap kita bangun tidur, mau keluar rumah, kita melangkah dari rumah kaki kiri, kita doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Jalan. Bila ini nih udah dilatih, kaki kita ngikuti Rasulullah, tangan kita ngikuti Rasulullah, menuju masjid kita masuk copot sendal kiri, masuknya kanan, keluar masjid kiri pakai kendal kanan. Ini udah diamali, terus kita rapihin batin kita sampai batin kita enggak ada dengki, enggak ada ujub, begitu, enggak ada ria dan seterusnya. Bila ini sudah penuh, nanti Allah buka tirai rahasia-rahasia ketuhanan pada orang yang sudah kayak begitu. Bakal mengerti hakikat kehidupan, ma'rifatnya bakal jelas, mengenal Allah, dia bakal bagus. Hidup ndak gampang kesinggungan, nggak gampang. Namanya orang hidup nggak ada yang namanya nggak diomongin orang, nggak ada. Ada orang datang sama Imam Hasan Basri, tuan, saya ini tinggal di kampung ini capek, saya pengen nggak ada yang ngomongin, mau besok pagi ke rumah saya kasih amalannya, biar enteng nggak ada yang ngomongin, bergaul sama orang cakep semua. Maka dia pagi-pagi datang ke Imam Hasan Basri rumahnya, kayak Masjid Muflihun itu rumahnya, begitu. Maka kemudian itu datang pagi-pagi, apa amalannya, sini, diajak ke belakang rumahnya, percis belakang rumahnya kuburan, lu bergaul sama dia, bergaul sama orang mati, nggak ada yang ngomongin ente, kagak ada. Kalau masih bergaul sama orang hidup mah biasa, jangan ditaruh di hati, biasa aja. Tuh begitu. Jadi kita mengenal ma'rifatullah, hati kita banyak ilmu hidup, kita tenang hidup.
Karena kita konsen nggak benerin hati. Hati itu isi. Kalau badan nih gelas, yang namanya gelas kan nggak ada artinya. Badan nih biar gemuk kayak apa badan kita, nggak ada harganya. Karena orang tuh dinilai bukan dari badan, bukan. Kalau di badan monggo ada saingan sama sapi. Sapi itu makin berat, makin mahal, silakan. Kalau kemudian dikata manusia itu tingginya dari suara, silahkan saingan sama burung. Emang burung tuh suaranya mau kecil kek, kalau suaranya merdu enak nih, mahal. Manusia itu dari hati. Nah, kita nih pelan-pelan, hati kita bersih, pikiran kita jangan yang gak enak yang dipikirin jadi penyakit. Dibikin enak aja hidup nih, dibikin enak, jadi biar nggak pegel dalam hidup. Kalau batin kita sudah terisi oleh hidayah, bukan fisik doang, bukan tangan doang nurut makan, tangan kanan begitu, dan seterusnya dah yang sudah kelewat. Karena kalau diurai nanti balik panjang sekali, kita nyempurin aja. Batinnya udah bagus, maka keuntungannya banyak. Allah buka hijab-hijab rahasia ketuhanan. Allah bakal berikan cahaya ma'rifat sama dia. Allah bakal munculkan ilmu dan hikmah pada dirinya. Dia bakal mengenal rahasia alam bumi, rahasia alam nyata, rahasia alam langit. Ada apa ini semuanya? Dia bakalan asik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai dia pengen di dunia, bukan pengen panjang umur, tapi dia pengen banyak ibadah, karena dunia negeri ibadah. Dia pengen panjang umur tuh pengen ibadah aja Allah, pengen ibadah. Sebab kalau udah mati udah nggak ada ibadah. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Jadi dia pengen hidup tuh pengen ibadah aja. Apa yang dia bisa lakukan mengabdi sama Allah. Itu begitu. Enggak mau terganggu ini, enggak mau terganggu itu. Dia memahami alam langit. Kita ini siapa? Malaikat aja ibadah enggak berhenti-berhenti. Kita diizin ibadah masih bagus sama Allah. Enggak perlu kita ujub dan lain sebagainya. Nanti kita ilmu-ilmu yang ada di dunia ini kecil, enggak kagum sama orang punya ini itu, biasa aja. Biasa aja. Ini ilmu-ilmu banyak. Imam Ghazali begitu. Maka Imam Ghazali ini ada cerita menarik. Dulu belajar tasawufnya belakangan Imam Ghazali. Lebih dulu adiknya namanya Ahmad. Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Jadi ada Ahmad Ghazali, ada Muhammad Ghazali. Tapi adiknya udah jadi wali duluan sebelum abangnya. Adiknya nih, adiknya Imam Ghazali itu. Dan Imam Ghazali ini sudah jadi kiai, udah, tapi belum mendalami tasawuf, ngimamin jadi imam. Cuman adiknya ogah mau makmum sama dia. Kalau sholat tuh maunya mufaroqoh mulu. Maunya mufaroqoh tuh ogah ikut sama Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali ngadu sama ibunya, karena kan yatim, bapaknya mati. Kata Imam Ghazali, bilangin sama si Ahmad tuh, nggak pernah ikut makmum sholat
Jadi biar tidak menimbulkan sakwa sangka orang, biar dia ikut makmum, dipanggillah Ahmad oleh ibunya. Mati, baik mak, demi mak saya ikut. Jadi akhirnya ikut Imam Ahmad nih kepada Imam Ghazali. Baru dapat 2 rakaat sholat dhuhr, mufaraqah lagi. Mufaraqah itu berhenti jadi makmum lagi. Jadi akhirnya ngadu lagi Imam Ghazali sama ibunya. Waktu ngadu itu sama ibunya, dipanggil, dudukin sama mamanya. Ngapa lo sholat ke 2 rakaat berhenti jadi makmum? Maka kemudian kata ibunya nanya sama adiknya jawab, mak begini, pas sholat dhuhr rakaat kedua abang itu badannya dari pala sampai kaki darah mulu. Dari pala sampai kaki saya lihat darah semuanya. Kan darah najis mak, orang sholat ada darahnya enggak sah. Maka saya buru-buru mufaraqah gitu. Kata Imam Ghazali, enggak ada, tapi yang saya lihat darah. Baru kata Imam Ghazali, iya waktu rakaat kedua tuh saya lagi ngarang kitab bab haid. Apa ini nerusinnya lah, haid itu. Jadi adiknya tahu kalau abangnya sholatnya kagak khusyuk. Sedang Imam Ahmad Al-Ghazali itu bila sholat enggak khusyuk enggak sah. Itu bukan kelas kita tuh. Udah kita enggak semua semuanya. Pokoknya kalau sholat tuh enggak khusyuk kagak sah. Itu darah mulu, keingetan ngarang kitab. Begitu. Maka Imam Ghazali kemudian dipegang adiknya, ente ngaji sama siapa? Hebat itu, sama Mbah Yai Mutaqo, gurunya, guru sufi, guru spiritual, guru torekat. Maka kemudian itu Imam Ghazali datang ke kiai itu. Orangnya tampangnya biasa, Kiai Mutaqo, ternyata batinnya bagus, wadi gede. Imam Ghazali datang ke situ minta ngaji sama Kiai Mutaqo tuh, diajarin ilmu suluk, ilmu perjalanan hati menuju Allah. Tapi sama Pak Yai akhirnya enggak diajarin, kalau ente mau ngaji ente bersihin WC aneh pakai tangan ente. WC pakai tangan. Imam Ghazali saking pengennya diajari ilmu suluk enggak bantah. Enggak kayak kita, gua datang mau ngaji bukan gua suruh kerja. Ini mah ngebudakin orang kita. Ini enggak hasil kita kalau begitu. Nah, bantah sama guru. Maka Imam Ghazali pakai tangan bersih. WC-nya yainya pakai tangan bersih. Nah, yang penting diajarin ilmu suluk, ilmu ngebersihin hati, diajarin begitu. Karena itu syaratnya dalam suluk itu nurut sama guru. Karena waktu datang begitu ajarin saya, kata Syekh Mutaqo, khawatir gak kuat, pelajaran ini berat. Saya kuat guru. Ya udah, kalau kuat bersihin WC aneh pakai tangan. Kalau ente itu ntar saya ajarin. Maka Imam Ghazali bersihin WC tai ayam, tai orang pakai tangannya dia. Sampai bajunya beletokan dengan tinja ayam, soang, apanya. Begitu. Tapi Imam Ghazali sangat senang hati
enggak terpaksa, saking pengen, hatinya dibuka biar dekat sama Allah. Selesai dari itu, kata si kiai, dan pulang, udah ente ngerti. Begitu. Itulah namanya ilmu suluk. Begitu. Kalau dia bantah aja, gua kemarin mau ngaji. Begitu. Jadi dalam ilmu suluk tuh khidmat. Nurut aja sama kiai, itu bakal tinggi derajatnya. Dalam ilmu suluk tuh jangan lawan-lawan kiai. Apalagi berkata buruk sama ulama, hancur kita, derajatnya habis. Yang tadinya mau tinggi nggak jadi. Pokoknya kita mau manut aja, nggak usah. Itulah dari situ Imam Ghazali mulai mendalami ilmu tasawuf. Wong Imam Ghazali ini ahli fikih, ahli filsafat, ahli segala macam. Tapi masuk tasawufnya belakangan. Sampai pada akhirnya Imam Ghazali sendiri sama kayak adiknya. Kita nggak kuat ngikut Imam Ghazali kalau utuh. Kalau sholat tuh nggak khusyuk, kata Imam Ghazali kagak sah. Ulang lagi, karena sudah tinggi, maaf, wudunya udah bagus. Ininya, kalau kita kan sholat kan beban ya kan. Astagfirullah, udah isya aja ya. Ini mana belum merokok lagi, udah mau tarawih aja. Kalau kita kan begitu ya, begitu, enggak kira gitu. Dalam ibadah tuh, dalam dunia sufi, khidmat itu paling tinggi. Bilal, Abu Hurairah tuh kerjaannya bantuin Nabi aja, khidmat, bantu guru. Itu enggak ada nilainya. Godenya kayak apa itu ganjarannya, enggak bisa dihitung, enggak bisa. Itu kayak begitu. Jadi dari situlah tuh Imam Ghazali tinggi derajatnya, luar biasa dalam dunia sufi, sampai mendirikan tarekat namanya tarekat Ghazaliyah, tarekat Imam Ghazali. Ini salah satu kitab yang kita bedah, ini namanya tarekat Imam Ghazali. Paling ringan di bidayahnya, di kelas tingkatan dasar. Yang penting kita waktunya ngaji, waktunya kerja, jalanin semua keseharian kita, jangan lepas dari tuntunan Allah. Kalau kita aktivitasnya ngajar, berarti tugasnya dia mutolaah, ngaji, ngedres kitab, itu tugas dia. Kalau kita dagang, kudu jujur, disiplin, kudu memiliki tanggung jawab yang tinggi. Kalau kita pensiunan, kudu banyak zikir, banyak. Kita diatur di kelas-kelas. Kalau kita masih kerja, jangan kerja bolos demi ngaji, salah, ndak benar. Jadi diatur sesuai kapasitas masing-masing. Begitu kalau kita jadi pejabat, bagaimana semuanya bisa dekat dengan Allah. Kalau kita jadi kiai, bagaimana biar dekat sama Allah. Kalau kita menjadi pensiunan, bagaimana biar dekat sama Allah. Kalau kita jadi pembisnis, bagaimana biar dekat sama Allah. Diatur, jalan aja pada bagiannya. Yang penting syariat Nabi amali, semua berupaya, jangan lepas dari ajaran Nabi. Kalau malam habis makan malam, jangan langsung tidur, jalan-jalan dulu 200 meter baru tidur. Begitu, mau muter ke di rumah, ikuti aja. Dan ini enak ajaran Imam Ghazali ini. Dan inilah munculnya torekat, namanya torekat Ba'alawi, torekat Habaib. Tarekat Habaib itu
kepanjangan dari tarekat Imam Ghazali dan Imam Syadili. Tarekat Ba'alawi, perkawinan dari tarekat Syadiliyah Ghazaliyah, muncul tarekat Habaib. Dakwah, ya ngaji-ngaji, waktunya dagang-dagang, begitulah hidup. Ini tarekat, jalani aja, jalani. Kalau kita habis sholat baca sholawat 100 kali, bukan biar dekat sama Allah, minta duit kita. Emang kita masih kelasnya kayak begitu dah, masih rendah dah, emang otaknya juga duit, iya, nggak apa-apa. Yang penting mah kita baca selawat aja dah, salatu, dia berkah, nggak apa-apa. Ini ajaran tarekat. Bidayah hidayah nih diamalin jadi wali gede, muanya. Gitu. Ini asal kita amalin aja. Benar. Bidayah hidayah. Semua itu apa itu amalannya? Pasti cuma bidayah hidayah. Mau Imam Haddad dia amalin aja bidayah hidayah. Bidayah hidayah itu ringan. Pokoknya kita pakai baju ya kanan dulu. Jadi sehari-harinya ngikutin Rasulullah aja. Imam Ghazali itu begitu. Sehari-harinya, pokoknya diamalin aja. Kehidupan itu, wis tinggi derajat kita. Gitu, nggak usah kita nekok-nekok, nggak usah. Nanti bakal hidup penuh ketenangan. Beneran, bila hidayah tenang hidupnya. Jadi bukan dikunci, mohon maaf duit banyak ini, belum tentu orang duitnya banyak tenang, belum tentu, kita belum ngobrol sama dia. Karena suasana batin itu Allah yang kasih cahaya itu. Ada orang duitnya banyak stres, ada duitnya banyak dia bingung. Begitu bingung bagaimana? Ini suasana batin. Nah, Bidayatul Hidayah ini, tapi buku yang hijau masalahnya kan dia. Oh iya udah ganti buku ya. Iya, kan 2 buku itu terjemahannya. Iya, ini yang kedua. Iya, udah mau habis ini. Nah, katanya Imam Ghazali begitu. Namun kalau sampai kita ngaji nih, ngaji Bidayatul Hidayah, ngaji cuman karena kita mau katanya biar biar hebat, biar apa, ngajinya niatnya nggak lempeng nih, aduh rugi banget dah. Capek kalau nggak lempeng, rugi kita. Jangan, di dunia ini nggak boleh kita sembarangan. Mati mau mati nggak ada hubungan dengan wabah, hubungannya dengan nyawa. Siapa hidup mati, rugi untung nggak ada hubungannya dengan pandemi, hubungannya dengan dagang. Siapa yang dagang dari tahun lalu, kalau nggak untung rugi. Itu udah biasa. Sakit sehat nggak ada hubungan dengan pandemi, nggak ada hubungannya kalau sakit sama yang sehat. Sebelum ada pandemi ini juga orang sakit mau banyak aja, cuman nggak diumumin aja. Begitu, kita nggak usah terombang-ambing sama begini begitu. Kita ngaji niatnya lurus. Dunia ini saudara, kalau nggak bahaya kita harus genggam. Kalau nggak kita tergulung oleh dunia. Kita dibikin nyantai. Bergaul sama semua orang, jangan di rumah aja, keluar. Ntar ketemu banyak orang, kita bakal menyimpulkan hati betapa kita lebih baik kok, kudunya banyak syukur. Ngapa dia ada yang kayak begitu bersyukur, kita kok bersedih? Ada apa dengan kita? Kita harta ada, bahasa kasarnya motor ada, ono jalan kaki seneng aja, sampai diangkot bisa tidur, kan luar biasa. Kita nggak bisa tidur, ini kan yang bermasalah kita. Begitu dunia. Jangan kita permainkan agama ini, sebab dunia yang kita tuntut dengan agama
nanti nggak selamat, akhirat luntur. Dan itu gitu. Maka selama kita di dunia ini, kita harus bisa angkut apa aja ke akhirat. Kalau kita sayang dengan duit kita, titipin. Besok mau Muharram santunan yatim tuh, kalau ada santunin 10 Muharram tuh, bagi apa tuh. Nggak punya apa-apa, permen nggak apa-apa, 10 Muharram minimal kasih aja nasi uduk tuh orang sholat subuh ke masjid tuh. Itu begitu namanya sayang sama duit kita. Bisa kita bawa ke akhirat, tapi jangan nunggu kita mati, mumpung masih hidup. Ada kotak amal Jumat, taruh biar kata 1000. Itu duit kita yang di bank-bank banyak itu begitu, yang di berangkas-berangkas itu bukan duit kita, duit ahli waris yang halal. Kalau kita mati, yang ditanya kita, yang menikmati dia, yang kita diuber-uber kita, yang ditanya-tanya itu kita. Dulu kan ada sayembara, orang hartanya banyak banget, dikumpulin anak-anaknya. Kata si bapak sama anaknya, anak-anakku, bapak ini ngeri, harta bapak banyak, tanah di mana-mana, duit banyak sebagaimana kau tahu di berangkas itu. Kata bapaknya, cuman bapak ngeri waktu mati. Jadi bapak mau wasiat, siapa di antara kalian yang mau nemenin bapak di kuburan 40 hari, 50% harta bapak buat sampean. Lah hartanya banyak, triliunan, minta ditemenin 40 hari, nungguin di kuburannya di dalam, nungguin 40 hari. Itu colek-colekan anaknya, lu aja begitu. Nggak mau. Kalau nggak mau, bapak mau bikin sayembara. Kata si bapak, sama orang-orang, anaknya, udah nggak apa-apa, saya setuju. Ampun deh, di kuburan suruh di dalam, di atas aja ngeri, apalagi di dalam. Begitu. Akhirnya nggak apa-apa, bikin sayembara. Siapa saja orang yang mau nungguin di dalam kuburan 40 hari, 50%, 5 triliun duit buat dia. Ada tukang kampak kayu, orang miskin, kerjaannya kuli ngampak. Nggak tahu ngampak kayu, motong-motong, bikin kayu. Kata dia, ini lumayan juga, mungkin alat kaya ini. 40 hari bentar lah, makan dikirim 3 kali, tapi ada di kuburan, enggak apa-apa. Maka dia ngacung saya, siap, pas mati benar, kubur dia ada di situ, tinggal sama orang dia tuh, pokoknya ntar besok pagi kan sarapan. Itu waktu ditinggal datang malaikat itu Munkar Nakir, datang. Lah ada yang tidur, ada yang melek. Yang pertama kali ditanya, yang tidur dulu apa yang melek? Lah yang melek. Pertama kali ditanya, dia ditanya Munkar Nakir, ditanya begitu, ditanya Munkar Nakir. Hari pertama dia, sopo sampean, tanya fulan namanya, begitu, kerjaanmu apa? Munkar Nakir. Ya saya kerjaannya ngapakin kayu. Pakai apa? Pakai kampak. Dari mana itu beli kampak duitnya? Ditanya. Besok lagi. Ngampaknya di mana? Begitu. Itu sampai 39 hari. Berhenti. Bininya udah girang, besok duit banyak. Gini, dia kagak jadi. Itu dari hari pertama sampai hari ke-39 yang masih ditanya Munkar Nakir urusan kampak atuh doang.
Kalau 5 triliun saya udah puyeng, ini aja nih gak kelar-kelar ini. Mau kaya mau kagak ada, ampun, dia loncat dari kuburan kurang sehari nggak jadi. Enggak ada, kata bininya, bego terus kagak, lu kalau mau lu aja, kagak. Kampak doang ditanya sampai akal-akal, dari mana belinya, duitnya dari mana, nampakinya curang nggak, tuh kampak doang. Kalau kita di dunia, kalau pengen sayang, bawa ke akhirat, bawa, nggak usah. Begitu, apa aja baju kita yang masih ada, yang nggak terpakai, kasih dah. Yang masih layak sama orang, jangan nunggu mati baru dibagi. Nggak bawa ke akhirat, masih hidup. Apa aja, kalau sayang sama barang kita, mumpung masih hidup, maka duit kita yang udah kita sedekahin sama yatim, sama apa aja, itulah real duit kita yang kita simpan, bentuknya emas, apalah ini, deposit apa, itu namanya milik kita, belum tentu rezeki kita. Yang udah kita infakkan itulah yang punya kita sebenarnya. Nah, dunia ini tempat ibadah. Siapa yang nyari dunia dengan agama bakal rugi. Siapa yang dunia ini bisa diangkut ke akhirat bakal untung. Apa aja yang kita bisa, biar kata kita tukang bersihin got asal ikhlas, tinggi aja di mata Allah. Semuanya karena ibadah. Dagang kita niatnya ibadah, untung tidak itu second line, urusan lain. Kita menjalani perintah Allah wajib ikhtiar, untung urusan Allah. Yang penting saya jalanin ibadah. Inilah kita hidup, harus begitu. Dan ini penting, ngaji kita harus dapat ilmu. Jangan duduk doang. Ada yang kita pakai, ada yang kita jalanin. Nggak usah banyak. Dari sekian ngaji, atuh aja kita dapat 100 kali duduk, 100 yang kita bisa pakai. Pelan begitu. Ada yang kita amalin, biar kita enggak, yang penting mau duduk aja, jangan rugi, supaya kita menjadi orang bermanfaat dalam hidup ini. Ngaji kita harus benar, harus, supaya bakal jadi contoh sama yang lain. Jangan sampai orang jadi nggak mau dekat sama Allah kalau kita, gua gak ngaji, orang yang ngaji aja masih maling, begitu. Gua gak ngaji, jadi kagak ngaji gara-gara kita. Jangan, kita harus ada perubahan. Orang udah ngaji, kita kudu beda dengan kita sebelum ngaji. Pelan-pelan harus ada perubahan. Rugi kalau kita nggak ada perubahan, makan mulu, kurus mulu, kan cacingan nanti. Ini kok ngaji mulu tapi nggak ada perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Ini rugi kita ngajinya. Kudu ada perubahan, kudu ada. Wis yang paling cepat Imam Ghazali juga ajarin, baca sholawat aja dah. Bila saudara kuat habis sunnahnya juga Syekh Muhammad itu lebih bagus. Setiap habis pokoknya bisa sholat aja Syekh Muhammad itu bagus itu. Saya sangat girang bila habis sunat juga ditambah besok. Silakan, tapi yang pokok dulu, jangan tinggal. Jadi kita sholat ini kan yang ngajarin Rasulullah. Jadi makasih sama Nabi, kita diajarin sholat, diizinin
bisa kita ngabdi sama Allah dengan yang tertingginya pengabdian sholat. Makasihlah sama Nabi, maka itulah kita membaca sallallahu alaihi. Terima kasih sama Rasulullah yang ngajarin kita sholat, yang ngajarin kita ibadah. Karena Rasulullah ngajarin kita mulia, biar kita duduk jadi manusia. Terima kasih. Nanti kita didemenin Allah. Kalau Allah demen, jangankan yang kita minta, yang kagak kita minta juga bakal dikasih wong demen. Yang penting jangan tinggal habis sholat membaca sallallahu alaihi Muhammad 100. Jangan tinggal 100 supaya tinggi. Ajarin bini, ajarin anak, ajarin mantu, ajarin cucu, semua kita kudu rame-rame membaca sholawat. Habis sholat sallallahu alaihi Muhammad 100. Ini penting. Kayak besok sore kan ada mau tahun baruan, waktunya luas bagus kayak PPKM begini. Dari jam 5 duduklah. Besok tahun baru ya. Hah? Iya, dari jam 5 baca ratiban, doa menjelang maghrib, doa akhir tahun, sholat maghrib, zikir, doa awal tahun, diisi. Malam tuh kuat baca ayat kursi sampai 360, bagus. Banyak amalan tahun baru, minta amal. Itu bukan baru dari dulu. Bagus pandemi ini biar minta begitu. Kalau enggak kan lagi kerja repot. Begitu diisi yang bagus. Mau sodakohan kayak itu terserah saudara. Yang kayak begitu intinya yang bagus. Nah, yang sudah disebutin ini adalah permulaan jalan menuju kepada Allah. Tinggal satu pembahasan yang saya harus bahas, kata Imam Ghazali, adab bergaul. Bila yang sudah ibadah, ini yang sisa bakal ngaji pertemuan dari minggu mendatang. Kita bakal ngaji adab bergaul. Dengan siapa? Satu, dengan Allah. Dua, dengan yang akrab kita. Dua, tiga, dengan sekadar kenal. Dengan orang tua, dengan guru, bagaimana adabnya, dengan murid, semuanya bakal diatur. Karena Islam mengedepankan adab dan akhlak. Ini yang sisa. Jadi nanti kita bakal ngaji tentang akhlak bergaul. Tugas kita kepada Allah dalam bergaul. Tugas kita dengan guru, dengan orang tua, dengan anak, dengan murid, dengan sesama teman, komunitas, dengan yang baru kenal. Islam mengatur karena Islam itu rahmatan lil alamin. Nanti ke depan bakal dijelaskan tentang itu. Ini aja datang sebagai menutup. Ala kulli hal amali sedikit demi sedikit dari yang kita pelajari ini, moga semua kita keluarga besar As-Siddiqiyah menjadi hamba Allah yang bermanfaat, diberi banyak kemudahan oleh Allah, ketetapan iman dan Islam, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada aulia, mahabbah kepada ulama, hidup kita semuanya dalam keberlimpahan barakah, kampung kita kampung barakah. Amin ya rabbal